wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati Pratiwi dengan NIM 401180279. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu manajemen strategi dalam struktur organisasi dalam tingkatan. Jadi di sini ada 3 tingkatan struktur organisasi. Yang pertama, strategi korporat, yaitu strategi yang dilakukan oleh leader yang mempunyai wewenang paling tinggi dan siap bertanggung jawab dalam rencana jangka panjang, sehingga alokasi sumber daya untuk mencapai misi dan tujuan ada di tangannya. Contohnya seperti keputusan manajer middle departemen produksi barang retail, yaitu melakukan ekspansi dengan membuka cabang, membeli perusahaan, atau ekspansi dengan bisnis waralaba. Kalau yang kedua yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memegang unit profit atau profit center, seperti anak perusahaan, cabang, atau outlet. Contohnya ini dilakukan oleh masing-masing divisi perusahaan. Yang ketiga yaitu strategi fungsional. Strategi fungsional ini berkaitan dengan fungsi operasional, seperti bagaimana produksi, bagaimana divisi pendukung, dan bagaimana pemasarannya. Contohnya, strategi ini biasa dilakukan oleh masing-masing departemen di masing-masing divisi perusahaan atau cabang perusahaan. Contohnya di masing-masing divisi perusahaan PT Indofood Tbk. Selanjutnya yaitu saya juga akan menjelaskan macam-macam strategi secara umum. Yang pertama, strategi pengembangan atau expansion strategi. Strategi pengembangan ini dilakukan oleh unit usaha yang baru atau sedang merintis, serta perusahaan yang sedang banyak mendapat peluang dalam mengajukan bisnisnya. Strategi pengembangan ini dengan penambahan fungsi lebih cenderung dilakukan pada bidang usaha servis atau jasa. Contohnya seperti servis bengkel, jasa antar, jasa manajemen, dan lain-lain. Dan juga perusahaan kuliner serta retail. Karena pengembangan usaha ini tidak membutuhkan investasi yang sangat besar ketimbang manufaktur. Sementara manufaktur ini melakukan strategi pengembangan lebih cenderung pada penambahan jumlah produk dengan menambah nilai atau menambah jumlah kuota produksi serta melakukan perluasan pasar. Menyediakan sewa kapling untuk usaha rumah makan, oleh-oleh, ATM, dan bisa merangkap usaha dengan distributor oli. Yang kedua ada penambahan fungsi. Penambahan fungsi perusahaan dengan menambah fasilitas. Fasilitas tersebut bisa berupa gedung, cabang, outlet, alat-alat usaha, ataupun alat-alat produksi. Yang ketiga ada perluasan distribusi pemasaran. Perluasan pasar dilakukan dengan cara meningkatkan peran 4P yang berupa product, price, place, and promotion yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan pengembangan produk atau inovasi. Produk yang menarik pasti akan meminat hati pembeli. Seperti kita bisa mengikuti tema atau tren yang sedang berjalan sekarang. Yang kedua dengan permainan harga atau politik harga.
Strategi pengembangan usaha juga dapat dilakukan dengan memilih metode penentuan harga. Penentuan harga yang baik pasti akan mendatangkan pelanggan yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, ada harga nego atau tawar-menawar. Berlaku pada barang kebutuhan pokok atau barang yang sifatnya primer dan juga bisa pada barang yang sifatnya sekunder maupun tersier. Dan yang keempat, ada ragam strategi pengembangan. Dalam strategi pengembangan dapat dilakukan dengan cara antara lain yang pertama, strategi penetrasi pasar, yaitu meningkatkan distribusi pasar yang sudah ada saat perusahaan merintis jalurnya dengan beberapa gebrakan seperti memanfaatkan momentum ataupun tren yang ada. Terus yang kedua, strategi diversifikasi konsentrik, yaitu menciptakan komponen yang saling terkait produknya satu sama lain pada segmen pasar yang sama. Seperti contohnya perusahaan laptop. Perusahaan laptop itu bisa dengan menambah tasnya. Terus seperti perusahaan perumahan dengan bisa menambah fasilitas pertamanan ataupun menambah keamanannya. Dan yang ketiga, strategi diversifikasi konglomerat, yaitu strategi pengembangan multibisnis non-linier di pasar yang berbeda. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan agar ketika ditemukan peluang yang besar seperti melihat tingkat kebutuhan konsumen dan memanfaatkan situasi tersebut dengan menginvestasikan dana kekuatan perusahaan yang lebih. Seperti contohnya perusahaan garmen itu sekaligus mendirikan mall. Yang kedua yaitu strategi stabilitas atau stability strategi. Strategi stabilitas yaitu strategi yang menormalkan kegiatan rutin usaha perusahaan tanpa mengembangkan produk atau jasa dan jalur distribusi pemasaran serta fungsi kerja perusahaan. Adapun ragam strategi stability. Strategi keseimbangan atau stabilitas dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, integrasi ke depan, yaitu usaha mempertahankan diri atau melakukan stabilitas dengan berusaha mendapat jaminan dengan meningkatkan kendali pada para distribusi. Yang kedua, integrasi ke belakang, dengan melakukan stabilitas atau jaminan terhadap pemasok atau supplier yang dapat dilakukan dengan membeli kepemilikan atau melakukan merger. Yang ketiga, ada integrasi horizontal, yaitu memegang kendali kepada pesaing dengan melakukan kepemilikan yang dominan yang dilakukan secara sah. Yang ketiga, strategi selanjutnya yaitu strategi penciutan. Strategi penciutan sendiri dilakukan ketika perusahaan tidak sehat atau tidak baik. Misalnya seperti perputaran piutang macet, aktiva lancar menurun, mengalami kerugian, misalnya terkena korupsi, kebakaran, dan hal lain yang tidak diinginkan. Dalam strategi penciutan ini ada beberapa ragam atau cara untuk memperbaiki atau mempermudah penyelesaiannya, yaitu yang pertama, pengurangan, yaitu dengan menjual aset perusahaan dan melakukan efisiensi yang bertujuan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Yang kedua, merampingkan perusahaan, yaitu memperkecil kerugian dari perusahaan, bisa dilakukan dengan menjual outlet, toko, dan cabang perusahaan yang akan bangkrut. Yang ketiga, likuidasi, yaitu langkah untuk membubarkan dan menyelesaikan tanggungan perusahaan dengan cara menjual seluruh kekayaan perusahaan, termasuk dalam penagihan hutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta pemilik perusahaan. Likuidasi ini terjadi ketika perusahaan sudah mengalami pailit.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam strategi. Materi yang ketiga, subbab ketiga ini adalah faktor yang menentukan perencanaan strategi. Strategi itu tadi kan adalah sebuah perencanaan perang yang berkaitan dengan persaingan, perebutan sumber daya, pencapaian tujuan, keuntungan, serta mempertahankan kontinuitas usaha. Akan tetapi, strategi yang dilakukan dalam dunia bisnis terkadang tidak sejalan dengan faktor-faktor utama yang mendukung kesuksesan strategi tadi, seperti barang yang berkualitas, harga yang terjangkau, pelayanan yang memenuhi kepuasan pelanggan, produk yang dapat memenuhi kebutuhan, serta produk yang dihasilkan dengan cara efektif dan efisien oleh perusahaan. Tetapi kenyataannya tapi banyak yang terjadi itu para pelaku bisnis itu melakukan strategi yang kurang baik. Contohnya kecurangan-kecurangan dalam strategi itu banyak terjadi di masyarakat, seperti pemalsuan air mineral, menggunakan bahan pengawet, bahan-bahan berbahaya, terus mengurangi timbangan, menjelek-jelekkan kompetitor. Sederhananya adalah faktor yang meruntuhkan perencanaan itu adalah cara persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya yaitu strategi negatif. Strategi negatif yaitu adalah sesuatu yang dilakukan oleh pesaing dalam menjatuhkan perusahaan atau lawan bisnis atau lawan usahanya, seperti yang telah saya uraikan sebelumnya tadi. Untuk mencegah strategi-strategi negatif seperti itu, di era sekarang itu sudah tidak bisa lagi semena-mena seperti itu, mengingat banyak faktor, antara lain tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Jadi para customer itu sekarang sudah pinter-pinter, sudah bisa membedakan mana barang palsu, mana barang yang kondisinya bagus, mana yang tidak bagus. Sekarang para customer atau pembeli itu sudah cerdas-cerdas. Yang kedua adalah berkembangnya jumlah pihak independen seperti lembaga, badan, organisasi, institusi pemerintah, dan konsultasi yang telah melihat banyak kebutuhan masyarakat dalam mengatasi masalah konflik sosial ekonomi. Maksudnya di sini sudah pemerintah atau sudah banyak lembaga-lembaga yang memiliki standar sehingga suatu produk itu layak untuk digunakan oleh customer. Misalkan produk halal oleh MUI, misalkan produk kesehatan oleh Unilever, seperti itu. Yang ketiga adalah banyaknya panduan yang mendidik lewat berbagai media, seperti acara berbagi sukses di Kompas, Trans7, atau TV-TV lainnya yang menyajikan trik mengenali makanan asli atau palsu yang berefek pada kesehatan. Sekarang itu sudah ada seperti acara Dr. Oz, mungkin apalagi sekarang di YouTube kita bisa akses banyak hal yang kita bisa tahu bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya menjaga makanan agar sesuai dengan syariat yang halal. Karena hal-hal seperti itu sekarang sudah mulai menjadi topik utama atau lifestyle. Mungkin seperti itu presentasi dari kami. Saya akan menutupnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.